Nah, kalau sudah, mari kita mulai. Selamat pagi untuk semuanya, dimanapun adik-adik berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat, amin. Salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, sambil menunggu teman-teman yang lain, saya mulai dulu sebagai pengantar ya sebelum kita mulai materi yang sedang kita bahas. Jadi hari ini kita sudah masuk ke materi yang ke-10, itu tentang pretest tentang penelitian sosial. Jadi babnya bab lembaga penelitian sosial atau rencana penelitian sosial. Nah, materi ini materi penting karena ini kayak materi penutup, karena nanti seorang sosiolog itu ataupun sarjana ilmu sosial itu pada ujung-ujungnya pada waktu nanti menyelesaikan S1 itu harus punya kemampuan untuk menyusun skripsi. Nah, bab ini sebetulnya adalah materi pengantar untuk adik-adik punya kemampuan dasar melakukan perencanaan penelitian dan akhirnya melakukan penelitian yang sebenarnya setelah nanti mengalami perkuliahan kurang lebih sekitar 6 atau sekitar 8 semester. Karena kita kan kuliah itu paling cepat 7 semester, 3,5 tahun, paling lambat biasanya 10 semester 5 tahun. Nah, kalau lebih dari 5 tahun nggak selesai, kita di DO karena kelamaan. Tapi bisa juga kita di DO karena IP kita 3 kali di bawah 1,5. Kalau IP kita di bawah 1,5 3 kali, artinya Anda dianggap tidak mampu mengikuti perkuliahan. Tapi kalau lebih dari 10 semester nggak selesai-selesai, berarti dianggap kamu tidak sungguh-sungguh menyelesaikan perkuliahan. Nah, jadi ini kira-kira semacam bab untuk menyusun skripsi. Jadi judulnya penelitian sosial. Nah, kita tahu bahwa bab ini kalau dalam bahasa Inggris kan artinya riset. Jadi bab ini itu kan kalau dalam bahasa Inggris artinya kan riset. Bentar. Jadi judulnya itu kan kalau dalam bahasa Inggris riset gitu kan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ini kan kata dasarnya adalah penelitian. Kan gitu loh. Nah, riset ini kan artinya re-nya itu mencari. Re-nya mencari, set-nya kembali, yang set-nya ini kan mencari. Nah, ini kan artinya kembali. Jadi mencari kembali kan kalau diterjemahkan artinya mencari kembali. Nah, kata-kata terjemahan dalam bahasa Indonesia ini menunjukkan bahwa sebetulnya sosiologi itu rendah hati. Bab ini juga rendah hati karena dia mencari kembali, bukan menemukan gitu. Jadi artinya yang dicari itu sebetulnya yang dicari itu sebetulnya sudah ada. Kemudian mereka mencoba menemukan saja. Jadi segala sesuatu itu sudah ada karena manusia itu bukan menciptakan. Kata-kata menciptakan itu hanya layak untuk Tuhan. Manusia nggak layak menggunakan kata sebagai pencipta. Tapi kalau dia menemukan boleh, gitu kan ya. Nah, jadi mencari kembali. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan ini kan penelitian. Kata dasarnya adalah teliti, gitu ya. Kemudian menjadi suatu kegiatan, rangkaian kegiatan karena waktu dapat awalan pe dan akhiran an dijadikan kumpulan dari sikap-sikap meneliti atau teliti tentang sesuatu. Nah, jadi gitu kan ya. Nah, itu yang perlu dipahami dalam konteks bedanya pengertian dalam bahasa Inggris, riset, mencari kembali, sama penelitian dalam kata dasarnya adalah teliti. Kan nggak mungkin penelitian, ini kan kata dasar yang mengalami perubahan bunyi setelah mendapat timbuhan pe dan an. Jadi kata dasarnya kalau dalam bahasa Indonesia yang diminta adalah sikap dasarnya. Kita harus teliti. Nah, teliti kan bentuk dari kehati-hatian. Jadi kalau kita mengungkapkan sesuatu, kita harus hati-hati, itu untuk mewakili konsep ciri-ciri sosiologi yang empiris, harus sesuai dengan data dan fakta yang benar-benar ditemukan di lapangan hasil daripada observasi. Nah, itu yang pertama. Jadi ujung daripada suatu penelitian itu sebetulnya kita disuruh ngumpulin data. Jadi kita disuruh mengumpulkan data sebetulnya. Jadi intinya kita disuruh mengumpulkan data, mencari data dan mengumpulkan data. Nah, nanti data ini adalah tentunya kita analisa. Data ini kan kita analisa.
Nah, analisa ini untuk apa? Semoga kita, baik itu datanya, baik itu dapatnya positif maupun negatif, nggak ada masalah. Semoga data itu nanti bisa memberikan solusi, solusi atau jalan keluar. Itu hal-hal mendasar dari konsep penelitian. Ya. Jadi di sini ada kata-kata tujuannya adalah ngumpulin data, memeriksa data, mengumpulkan data, memeriksa data sampai nanti kita menganalisa. Harapannya kita mendapatkan solusi atau jalan keluar dari proses analisa data-data yang kita temukan tadi. Nah, waktu ngolah data ya tentunya harus sikap jujur, karena kalau datanya saja salah, metodenya juga tidak tepat, maka jalan keluar yang diberikan bisa jadi tidak tepat sasaran. Karena penelitian sosial itu selain untuk mencari tahu, juga untuk memberikan solusi dari masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, itu pengantar untuk bab penelitian. Kalau ada yang mau tanya atau komen, silakan. Mungkin ada informasi yang kamu ingin sampaikan, silakan. Gitu ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian kalau itu sudah, itu pengantar pertama buat adik-adik yang datang lebih awal. Kemudian yang berikutnya, kalau kita ngomong data, kan kita harus ngumpulin data nih. Ya, dia ada data. Nah, data itu dari mana? Jadi yang pertama, sebelum dipahami lebih lanjut, kita selalu kalau di bab penelitian ada dua ruang besar. Ini ruang yang pertama, nah ini ruang yang kecilnya. Nah, ruang yang besar ini kita namanya sebut populasi. Jadi seluruh data itu kita nyebutnya adalah populasi. Populasi. Nah, gitu ya. Nah, sedangkan yang ini kan ini berarti kan ruang besarnya. Ini ruang kecilnya. Nah, ruang kecil ini yang kita sebut sebagai sampel. Yang kita sebut sebagai sampel itu. Sampel kan contoh. Jadi tergantung nanti ruang lingkup penelitiannya. Misalnya SMA kamu itu adalah populasi. Nah, kelas kamu adalah sampel. Jadi kalau misalnya luasnya, misalnya seluruh Indonesia itu populasi. Tapi masyarakat Indonesia yang berasal dari suku tertentu itu sampelnya. Seluruh wilayah Indonesia adalah populasi. Tapi kita membahas satu provinsi saja, berarti provinsi itu adalah sampel. Jadi jangkauan populasi dan sampel itu sangat tergantung kepada luas atau sempitnya suatu penelitian. Tapi kita selalu menemukan kata populasi dan sampel, gitu ya. Kemudian misalnya contohnya kalau di keluarga kita adalah populasi. Nah, kalau kita ingin membahas anak-anak di keluarga tersebut yang perempuan saja, berarti yang perempuan saja adalah sampel. Kan keluarga itu kan adalah populasi keluarga kita nih. Misalnya kita mau meneliti sifat dasar anak-anak perempuan yang ada di keluarga kita. Berarti keluarga kita itu populasi. Nah, maka anak perempuan yang akan diteliti watak dasarnya itu adalah sampel. Kalau di satu RT, nah RT itu adalah populasi. Ingin meneliti keluarga-keluarga yang mengalami masalah keluarga, itu berarti sampelnya. Jadi misalnya ada keluarga di satu RT kan biasanya 40 sampai 50 kakak. Nah, itu toleransinya biasanya. Kemudian kita akan mengamati keluarga-keluarga yang sering terdengar keributan di keluarga tersebut. Berarti keluarga yang kita jadikan sampel tadi, keluarga yang sering ribut tadi adalah sampelnya. Itu yang disebut dengan populasi itu adalah dalam ruang luasnya, sampel adalah ruang kecilnya yang menjadi objek penelitian. Jadi kalau seluruhnya namanya adalah subjek, yang diteliti adalah objek. Nah, itu perlu dipahamin kata-kata populasi dan sampel. Itu penjelasan kedua, gitu ya. Kemudian waktu kita ngomong kata populasi, ya, atau data tadi kan cara ngumpulin data. Jadi metode pengumpulan data. Ini pengantar dulu. Jadi metode pengumpulan, ya, pengumpulan data. Metode pengumpulan data itu secara umum kan ada 5. Ada yang bilang 5, ada yang bilang 4, nggak ada masalah. Yang pertama, semoga paling dipahami, yaitu observasi. Observasi. Cara ngumpulin data atau observasi. Itu yang paling dasar. Karena kan artinya adalah pengamatan langsung. Ini artinya pengamatan langsung. Pengamatan. Nah, ini artinya pengamatan langsung. Setelah itu apa? Setelah itu tentunya ada namanya wawancara. Ya kan? Wawancara. Ada yang menerjemahkannya sebagai wawancara itu adalah interview, nggak ada masalah. Hanya bahasa yang berbeda saja, kan gitu ya. Nah, interview. Kemudian apalagi selain itu?
Selain itu tentunya kita juga tahu ada namanya adalah angket. Ini kan kita nulisnya dalam bahasa Indonesia campuran lagi. Nah, angket. Gitu ya. Angket ini ada yang menerjemahkan sebagai kuesioner, bertanya secara tertulis. Kuis, jadi angket itu kuis, kuisioner. Nah, gitu. Observasi, pengamatan langsung di lapangan. Nanti ada lembar-lembar observasi sebagai pendataan. Contoh saya pernah bilang dulu ada LIPI itu sering LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dalam rangka mengembangkan rasa keterampilan dasar penelitian, itu suka mengadakan kerjasama dengan berbagai SMA, melakukan metode penelitian sederhana, tapi mendasar, misalnya tentang observasi. Dulu pernah diteliti di beberapa sekolah SMA di Jakarta, judulnya sederhana, tapi betul-betul harus diobservasi. Tingkah laku ketua OSIS pada jam istirahat. Ya kenapa? Biar nggak mengganggu jam belajar. Jadi peserta penelitian yang menggunakan metode observasi tadi akan mengatur sikap pada waktu jam istirahat. Mereka ada di titik-titik tertentu untuk meneliti tingkah laku ketua OSIS pada waktu jam istirahat. Nah, tentunya nanti akan diajarkan menyusun belangko pengawasan, belangko pengamatan. Ada bagaimana mengatur waktunya dalam waktu yang singkat, hanya di jam istirahat, dari bel keluar istirahat sampai bel masuk itu biasanya cuma setengah jam. Nah, itu apa yang bisa dilakukan agar mendapat data yang maksimal. Nah, itu contoh sederhana. Kamu juga bisa melakukan misalnya tingkah laku pencopet di wilayah kamu, kan agak mulai beresiko tuh. Atau misalnya kamu melakukan tingkah laku polisi lalu lintas di jalan raya. Itu lebih beresiko lagi karena ngomongin lembaga. Dan seterusnya, apapun bisa dilakukan. Tapi harus ngerti pembagian waktunya, belangko-belangko yang diperlukan, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, terus wawancara, bertanya secara lisan. Nanti kan dibagi lagi, ada wawancara terstruktur dan tak berstruktur. Kalau terstruktur tuh pertanyaannya disiapkan, direncanakan, ada rangkaian. Jadi kalau misalnya orang ini ditanya ini, kita sudah memikirkan jawabannya dia apa saja kemungkinannya. Nah, kalau dia jawaban ini, maka pertanyaan berikutnya ini. Itu namanya terstruktur. Jadi kita punya langkah-langkah pertanyaan, dan kita juga mengantisipasi kalau ada jawaban ini berarti pertanyaan berikutnya ini. Nah, itu biasanya paling sering dilakukan oleh lembaga kepolisian untuk membuktikan seseorang ini akan jadi saksi atau jadi tersangka, gitu loh, kira-kira gitu. Nah, kalau tak berstruktur kan kayak spontanitas. Misalnya kita lagi di bandara atau ketemu sama Raisa kan susah ditemunya. Nah, mungkin kita ya dengan sopan menegur Raisa, apa kabar Raisa, dari mana gitu kan, dan si Raisa pasti akan menjaga citra positif dia akan menjawab. Selama dia tidak terganggu dan tidak terburu-buru, biasanya dijawab karena dia ingin memberikan kesan positif kepada masyarakat. Nah, pada saat dia mau diwawancara, kita bertanya lagi dari mana, sama siapa, dedeknya kemana, kan udah punya anak satu tuh, kemudian ayang beb kemana gitu loh. Nah, dan seterusnya, akhirnya kan hanya cerita-cerita biasa, tidak direncanakan. Tapi karena itu adalah wawancara dengan Raisa, ya hasilnya tetap didengar orang, karena rasa penasaran orang terhadap kaum-kaum terkenal itu kan adalah sumber berita. Nah, itu contoh wawancara. Jadi ada berstruktur dan tak berstruktur. Kemudian ada angket juga gitu kan, ada angket yang terbuka, tertutup, dan campuran. Nah, satu lagi adalah yang kita sebut dengan analisa. Jadi yang berikutnya namanya adalah analisa. Gitu ya. Nah, analisa ini, cara ngumpulin data analisa, itu dibagi dua. Ya. Analisa pustaka, ini dibaginya gitu. Pustaka itu artinya buku-buku yang telah terdaftar, telah dibakukan di berbagai perpustakaan. Jadi pasti dia punya kodenya. Itu namanya analisa pustaka. Tapi ada juga analisa namanya analisa media massa. Nah, media massa itu biasanya adalah surat kabar, tabloid, dan sejenis itu yang sedang beredar di masyarakat. Nah, biasanya tergantung kasusnya. Paling cepat biasanya 3 hari. Ada juga yang bisa sampai 1 minggu. Nah, paling lama biasanya 2 minggu. Gitu loh. Keupdatean beritanya. Karena ada berita yang mungkin sehari 2 hari sudah hilang. Tapi ada berita yang mungkin agak panjang, mungkin berhubungan dengan kasus pembunuhan atau hal-hal yang agak ekstrim di masyarakat. Nah, biasanya kan beritanya agak panjang. Maka melakukan analisanya nggak sehari, mungkin berminggu-minggu. Tapi itu namanya analisa. Jadi analisa itu dibagi analisa pustaka sama analisa media massa. Pustaka itu buku-buku yang telah terdaftar di perpustakaan manapun, karena pasti punya kode bukunya.
Kan kalau kita minjem buku di perpustakaan pasti kan nulis kode untuk memudahkan pencarian, pendataan dan sebagainya. Nah, kalau media massa yang sedang beredar. Misalnya contohnya dulu ada sebuah penelitian yang bagus banget, yang akhirnya memenangkan lomba gitu di suatu provinsi, karena penelitiannya analisa dia menganalisa frekuensi dan jenis kejahatan sebelum dan sesudah bulan puasa. Nah, sebentar lagi kan mau puasa nih. Jadi ada orang melakukan penelitian, betul nggak sih bahwa bulan puasa itu bisa mempengaruhi jenis dan tingkat kejahatan. Jadi bulan puasa itu kan harusnya orang kan lebih terkendali, harusnya kan kejahatan itu menurun. Kemudian kan kalau bulan puasa harusnya jumlah kejahatan kan berkurang. Bulan puasa karena kejahatan menurun otomatis jenis kejahatan berkurang. Nah, tapi menurut media massa yang dia pakai, salah satu yang terkenal di ibu kota dulu, Pos Kota salah satunya. Nah, dia analisa berminggu-minggu, seminggu sebelum bulan puasa dan seminggu setelah bulan puasa, gitu ya, dia melakukan penelitian. Benar nggak sih bahwa kalau misalnya gitu ya, sebulan-bulan puasa misalnya dalam satu hari itu rata-rata 7 sampai 11 tingkat kejahatan, jumlah kejahatan. Setelah bulan puasa apakah benar itu berkurang? Nah, itu yang dianalisa sama dia. Saya tidak ungkapin hasilnya, ini masalah etika sosial gitu ya, tapi orang itu melakukan penelitian itu. Nah, dia menggunakan media massa. Kenapa media massa? Karena berarti sudah dilaporkan. Berarti diakui bahwa itu telah terjadi. Gitu. Jadi berarti sudah jadi masalah. Karena kalau dia tidak masuk ke media massa, berarti itu kan bisa aja persepsi orang. Nah, tapi kalau sudah sampai media massa, berarti kan sudah diakuin bahwa itu adalah peristiwa berhubungan dengan kejahatan. Nah, itu contoh metode pengumpulan data. Ya. Jadi ceritanya banyak lah kalau mau dibicarakan sebagai pengantar. Nah, sekarang itu pengantar saya buat adik-adik semua. Nanti kalau kita bahas lagi ada apa Pak? Kan tadi ada pengumpulan data. Nah, sampel itu apa aja, banyak banget kira-kira gitu. Tapi kita bahas sambil mengerjakan soal. Oke? Rasanya cukup kita menunggu teman-teman yang belum datang. Nah, yang tadi datang awal, semoga informasi tadi bisa menambah sedikit pengetahuan dan mengingatkan kembali. Karena ada yang sekolahnya dibahas di materi kelas 1, ada sekolah yang dibahas di materi kelas 3. Oke? Nah, kalau sudah perhatikan di sini nomor 1, sebuah perusahaan. Jadi waktu dia perusahaan berarti kan PT. Formal gitu kan ya. Sebuah perusahaan berarti PT. Minuman kemasan. Produknya adalah minuman. Ya, produknya adalah minuman. Nah, gitu ya. Tentunya minuman ini minuman ringan. Jangan lupa maksudnya minuman ringan itu adalah minuman tidak beralkohol. Karena kalau ketemu minuman berat atau keras itu berarti beralkohol. Walaupun alkohol itu sangat tergantung kadarnya di berbagai kosmetik pun ada alkohol. Nah, di minuman juga ada alkohol yang tentunya ada standar yang ditetapkan untuk minuman dan obat-obatan atau untuk kosmetik. Nah, tapi ngomongnya minuman ringan gitu ya. Sebuah perusahaan minuman kemasan, berarti minuman ringan, melakukan penelitian jadi dia melakukan penelitian. Penelitian ini macam-macam deh. Jadi penelitian ini bisa macam-macam jenisnya. Jadi PT, suatu perusahaan. Perusahaan itu menjual, ya, perusahaan itu jangan lupa dia mintanya berhubungan dengan konsep di sini yang dia minta adalah minumannya adalah minuman ringan. Tadi artinya tidak beralkohol. Nah, dia melakukan penelitian untuk mencari produk baru yang lebih baik. Jadi penelitiannya untuk mendapatkan disertifikasi penganekaragaman produk gitu ya. Produk baru yang lebih baik daripada produk sebelumnya. Mereka melakukan inovasi itu kan penemuan-penemuan baru atau langkah-langkah baru bisa gitu kan pada kemasan dan rasa. Jadi penelitiannya akhirnya fokus pada penampilan, karena kemasan mungkin penampilannya lebih cerah sehingga lebih kelihatan sama konsumen. Nah, mungkin rasanya lebih diperkuat atau ada aroma-aroma baru kan kira-kira gitu loh. Minuman yang tidak berubah itu ya dari dulu yang minuman yang kita kenal SD. Saya nggak nyebutin karena takutnya dianggap promosi gitu. Tapi minuman itu ada di masyarakat kita. Dan kita punya beberapa produk dalam negeri yang keren-keren. Salah satunya ada sirup yang laku banget di Indonesia itu. Jadi kenapa dia laku? Karena memang dia sari buah.
kemudian gulanya gula asli, bukan gula buatan. Nah, kemudian kita punya juga sirup yang terkenal dari satu daerah, itu sirup buah-buahan. Dari buah asli daerah tersebut dibandingin sama sirup-sirup lain, kelihatan betul bahwa dia betul-betul buah asli yang dijuskan. Jadi kalau kita minum sirup itu ya betul-betul terasa buahnya gitu loh. Karena banyak sirup-sirup judulnya mangga, judulnya anggur, judulnya jeruk, sebetulnya cuma rasa anggur dan rasa jeruk. Nah, jadi selain penampilan, dia mencoba mencari rasa. Tapi rasa kan nggak pernah bohong kata orang. Maka rasa yang keren itu adalah rasa asli, bukan rasa kimia. Karena teknologi kimia sekarang sudah bisa membuat berbagai rasa, gitu ya. Nah, jadi hati-hati tuh, karena dalam jangka panjang, baik itu penguat rasa, pemanis buatan, zat pewarna, dalam jangka panjang pasti akan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan pencernaan kita. Nah, tapi konteksnya bukan itu. Dia melakukan inovasi pada kemasan, jadi penampilan kemasan, mungkin bentuk atau warna dan sebagainya, dan rasa, agar produknya semakin digemari konsumen. Nah, dengan demikian, penjualan produk dapat meningkat. Tujuannya cuma itu kan, tujuan ekonomi, meningkatkan hasil penjualan, agar untung menjadi lebih banyak. Nah, maka itu disebut apa? Nah, kita cek aja satu-satu. Prediktif, ya. Jadi kayak apa nih prediktif? Memprediksi. Yang memprediksi ini kan prediktif artinya sama dengan memprediksi. Penelitian memprediksi. Nah, ini biasanya yang sering melakukan itu adalah perusahaan-perusahaan kendaraan bermotor. Terima kasih Ibu. Ini aku baru dapat informasi tentang yang ikut. Hari ini yang ikut 5 orang. Sakina dapat nilai 80. Kemudian Yudika dapat nilai 70. Salsabila dapat nilai 70. Audrey dapat nilai 60. Ahmad Jaki dapat nilai 50. Gitu ya. Nah, itu informasinya, nggak usah merasa ada yang satu yang berlebihan ataupun salah. Bagi yang bagus dipertahankan, karena tujuan terakhir kita bukan di proses. Ini prosesnya adalah belajar nih prosesnya. Tujuan adalah bahwa tahun ini adik-adik bisa kuliah di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Nah, bagi yang belum bagus, introspeksi diri. Mungkin ngerjainnya terlampau terburu-buru, atau mungkin memang konsep dasarnya kurang kuat. Nah, kalau kurang kuat, belajar lagi yang sebanyak-banyaknya. Jalan keluarnya nggak ada lain, belajar. Dengan cara apapun yang kamu suka, sumbernya dari mana apapun, karena sumber itu sangat tergantung. Kalau sumbernya berkualitas, ya kita dapat informasi yang berkualitas. Maka pintar-pintar juga mencari sumber belajar. Takutnya malah sumber belajar yang membuat kita bingung, gitu ya. Oke, kalau itu sudah memprediksi kan, jadi memprediksi, prediktif itu memprediksi, meramalkan. Kalau dalam kegiatan ekonomi bolehlah, tapi kalau dalam agama jangan meramal, karena meramal itu kan kesannya mendahului takdir, karena semua hidup kita ini sudah ada takdirnya, jadi jangan meramalkan. Kemudian verifikasi kan pengujian, jadi ini pengujian, ini pengujian. Nah, ada development nih, pengembangan, ini pengembangan, ya kan, pembangunan atau pengembangan, pengembangan. Nah, kemudian di sini ada eksplanasi sama eksploratif. Nah, eksploratif ini kan artinya semacam mengeksplor. Mengeksplor itu berarti kita mencari. Jadi mencari. Mencari apa? Ya mencari sumber-sumber baru atau hal-hal baru. Jadi mengeksplor sesuatu. Misalnya di suatu daerah ada pulau. Nah, kemudian kita akan melakukan eksplor, apa sih bagusnya dilakukan di pulau yang kosong tadi. Jadi betul-betul pulaunya kosong. Kita eksplor, kita datang ke sana. Tentunya akan kita, kalau yang betul-betul serius, akan membuat peta dari pulau tersebut. Dia akan melihat reliefnya bagaimana. Terus tumbuh-tumbuhan yang ada di tempat itu apa. Hewan yang ada di sana apa. Kondisi pantainya bagaimana. Akhirnya dapat kesimpulan bahwa daerah itu paling keren kalau dijadikan tempat pariwisata alam. Kenapa? Karena dari hasil pengamatannya misalnya gitu, waduh ternyata pantainya bersih banget, pantai-pantai putih yang bersih. Kemudian ombaknya tidak terlampau besar, jadi kita bisa berenang dengan asik di sana. Kemudian air lautnya ternyata bening banget sampai ikan-ikan yang berenang tuh terlihat gitu loh. Nah, maka kan akhirnya kita bisa mengeksplor, mencari tahu potensi apa sih yang bisa dimanfaatkan di pulau tersebut. Akhirnya kita akan membuat yang disebut dengan pariwisata pantai. Karena pantainya keren. Kalau pagi-pagi mengalami pasang surut.
Nah, tapi airnya tetap bening. Akhirnya karena pasang tadi, orang bisa berenang di sana karena ombaknya tidak terlampau besar. Tapi dapat pemandangan terumbu-terumbu karang yang keren karena dia bening banget. Nah, itu namanya kita mengeksplor. Nah, apa bedanya sama eksplanasi? Halo, Ika dengar nggak Ika? Dengar Kak, Ika bisa buka aplikasi nggak? aplikasi apa Kak? Ketulis eksplanasi artinya apa Kak? Tadi kan yang tadi kan udah nih sambil nunggu Ika ya. Prediktif itu memprediksi, melihat yang akan terjadi. Verifikasi tadi kan pengujian. Eksplorasi itu kayak mencari pengembangan. Nah, development pengembangan. Eksplanasi apa Kak? Teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana, kok teks ya? Jangan teks, penelitian. Penelitian eksplanasi. Itu sama dengan eksplanatoris nggak, Kak? Beda. Kalau itu orangnya. Penelitian eksplanasi. Untuk menguji hubungan antar variabel yang dihipotesiskan. Itu eksplanasi. Jadi mencari hubungan dua variabel. Ya. Gitu. Yang dihipotesiskan. Yang dihipotesiskan. Jadi hipotesis itu artinya dugaan sementara atau jadi kalau tadi ada dengar kalimat Ika, waktu dibilang hipotesis, dihipotesiskan berarti kan hipotesis itu artinya dugaan sementara, anggapan dasar. Jadi menguji gitu kan, hampir sama dengan seperti menguji hubungan dua variabel. Pertanyaannya ada yang lain nggak Kak? Selain itu? Bilangnya gini, hipotesis itu sendiri menggambar hubungan antara dua variabel untuk mengetahui apakah independen variabel mempengaruhi variabel. Ya, boleh cari yang lain nggak Kak? Tulis di depannya penelitian eksplanasi. Saya ada dapat Kak. Ya. Nggak usah buru-buru, biar teman-teman juga dengar. Suara kamu agak terputus-putus kan? Ini masih putus-putus nggak Kak? Sekarang nggak, sekarang udah jelas. Ini lagi katanya penelitian yang mengkaji keterkaitan sebab akibat antar dua fenomena atau lebih. Nah, kira-kira gitu kan. Jadi semoga adik-adik tahu. Jadi kalau kita kembali ke soal sambil belajar, development itu kan pembangunan, tapi bisa juga artinya pengembangan. Jadi misalnya seperti di soal ini, dia sudah punya produk tertentu. Nah, dia ingin produk ini makin dilihat, makin dikenal masyarakat. Jadi kan salah satu penampilan produknya, mungkin warna kemasannya menjadi warna-warna baru gitu, warna-warna yang lebih menarik atau lebih ngejreng, sehingga kalau orang-orang lihat produk itu disandingkan dengan produk-produk lain, nah karena kemasan yang bagus dia lebih terlihat, bisa gitu kan. Bisa juga dia memperbaiki isi daripada minuman tersebut. Mungkin ada rasa-rasa yang lebih dikuatkan. Misalnya ada soda nih, ada nulisnya soda, nulisnya zoda gitu kan ya. Tapi kan sama-sama soda tuh. Tapi ada soda kalau dicampur dengan minuman tertentu, dia bisa menguatkan rasa. Jadi orang kadang-kadang milih dia karena ternyata soda ini bisa menguatkan rasa minuman lainnya. Terutama di soda gembira tuh, kalau dia suka soda gembira, kalau dicampur dengan buah-buahan itu kayaknya asik banget, soda. Tapi bukan tulisannya soda. Nah itu namanya kan dia mengembangkan, kira-kira gitu. Itu development kan. Jadi kalau dalam konteks jawabannya udah jelas benar. Tapi kita sambil belajar, eksplanasi tadi kira-kira suatu penelitian yang mencari hubungan sebab akibat atau kausalitas. Karena tadi ada dengar, semoga dengar tadi, ada dua variabel. Biasanya ada variabel bebas dan variabel terikat. Nah, variabel terikat itu adalah akibat. Jadi adalah akibat. Kalau variabel bebas itu penyebab. Kalau variabel terikat itu adalah akibat. Sederhana aja misalnya gini. Ada orang dulu iseng-iseng melakukan penelitian hubungan antara pengaruh uang jajan terhadap kehadiran di sekolah. Gitu loh. Ternyata penelitiannya hampir semua. Nah, semua orang melakukan penelitian yang sama. Cuma ada satu yang beda mungkin karena sampel, tapi sebagian besar dari 10 penelitian itu 9 orang mengatakan bahwa anak-anak yang dapat uang jajan yang cukup biasanya jarang tidak ke sekolah. Jadi kadang-kadang untuk ke sekolah, jadi ada yang negatifnya, ada orang yang ke sekolah hanya untuk mencari jatah uang jajan pada hari itu. Nah, tapi di luar itu semua artinya
salah satu cara memotivasi anak untuk pergi sekolah rajin itu adalah dikasih uang jajan. Karena kan kalau dia haus, ada yang dia beli, dia nggak perlu minta sama temennya, nggak usah nebeng dan sebagainya. Kalau dia mau pulang, ongkos ada dan seterusnya. Jadi penelitian sederhana, tapi menunjukkan pola hubungan variabel uang jajan dan kehadiran di sekolah. Nah itu contohnya ya. Tadi sudah eksplanatif, udah pola hubungan sebab akibat. Kemudian eksploratif tadi kayak mencari sesuatu, bisa betul-betul baru, nah bisa juga mencari sesuatu yang sudah ada lama tapi tidak terungkap potensinya. Makanya saya kasih contoh tadi, kita ke sebuah pulau. Nah, ke sebuah pulau. Nah, di pulau itu ternyata setelah diamati kaya banget dengan sumber daya alam yang keren, yang alamiah. Nah, maka akhirnya disimpulkan bagusnya di pulau itu kita buka pariwisata alam pantai. Nah, gitu, karena kita bisa berenang dengan tenang. Tadi kan datanya kita temukan misalnya ombaknya kecil, airnya bening banget. Karena bening tadi kita bisa melihat ikan-ikan, kan senang tuh kalau berenang di antara ikan-ikan, terus bisa ngelihat terumbu karang karena airnya bening tadi. Nah, jadi akhirnya gara-gara kita ke sana mengeksplorasi potensi, akhirnya kita bisa mengambil keputusan langkah apa yang bisa dilakukan di tempat itu. Itu eksploratif, mengeksplor. Nah, verifikasi kan pengujian. Pengujian dari misalnya apa benar gitu. Apa benar sih bahwa orang-orang yang pernah putus berapa kali, ini ada penelitian psikologi, ini bahasa saya cuma sederhana kan gitu ya. Jadi ada penelitian psikologi yang mengatakan bukan pertanyaan, mengungkapkan apa benar sih bahwa orang-orang yang sering putus hubungannya dengan teman-teman dekatnya itu biasanya cenderung lebih hati-hati membangun hubungan baru. Gitu loh. Ada yang melakukan penelitian, jadi ada psikologi yang melakukan penelitian apa benar bahwa orang-orang yang sering putus dengan teman dekatnya setelah selesai SMA itu lebih hati-hati membangun hubungan baru, mungkin karena mengambil pelajaran. Nah, kayak gitu penelitian dibuktikan benar nggak? Nah, tentunya sampelnya siapa? Ya, sampelnya adalah teman-teman di SMA yang waktu di masa SMA-nya sering putus gitu loh dengan teman-teman dekatnya. Kan ngerti kan bahasanya itu. Nah, model-model gitu. Jadi hal-hal sederhana itu kan ada pembuktian gitu loh. Ada yang lebih serius lagi, misalnya apa betul bahwa anak-anak yang mendapat afeksi cukup di keluarganya cenderung tidak menyimpang. Kan gitu ya. Kan kita ngerti kan lembaga itu kan salah satu fungsinya adalah memberikan kasih sayang kepada keturunan-keturunan mereka. Nah, kemudian ada penelitian psikologi ingin melakukan pembuktian. Apa benar sih bahwa anak-anak yang kurang mendapat kasih sayang di keluarganya itu biasanya akan mencari kasih sayang di luar keluarga dan cenderung mengalami penyimpangan, karena kalau ketemu sama orang yang baik mereka mendapat sesuatu yang baik, tapi kalau mereka mendapat kasih sayang dari orang-orang yang sebetulnya acting sayang atau pura-pura sayang, maka cenderung mereka mengalami penyimpangan. Nah, itu contohnya itu namanya verifikasi pengujian. Kalau prediksi kan meramalkan dengan data-data yang sudah ada, diramalkan bahwa tahun 2021 ini kualitas peserta UTBK akan mengalami proses penurunan. Ada beberapa orang bilang gitu, diramalkan bahwa peserta UTBK tahun 2021 akan mengalami penurunan. Kenapa? Dia bilang dengan berbagai variabel, karena suasana belajar kita pada tahun ini cenderung kurang maksimal. Nah, ada yang kayak gitu, itu kan prediksi. Tentunya kita lihat nanti betul atau salahnya. Betulnya nanti kita lihat rata-rata orang yang diterima di perguruan tinggi tahun ini itu nilainya sebetulnya lebih rendah atau lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Kalau ternyata lebih rendah, berarti prediksi itu betul bahwa kualitas peserta menurun. Tapi kalau ternyata di masa yang begitu tertekan ini hasil tes dari pesertanya lebih bagus daripada tahun kemarin, berarti kan prediksi itu salah. Kan prediksi namanya juga prediksi, boleh benar bisa salah. Nah, itu penjelasan untuk nomor 1 ya, ilustrasinya kira-kira seperti itu. Oke, semoga paham. Kalau ada komen silakan. Untuk nomor 1 disepakati jawabannya adalah pengembangan. Dipahamin semoga. Kita lanjut ya. Ika, makasih tadi udah bacain penelitian eksplanatif. Kita lanjut nomor berikutnya. Sekarang perhatikan sumber data primer ditunjukkan oleh. Jadi ini ngomongnya kan tadi penelitian itu, jangan lupa tadi kita sudah bahas, pada dasarnya, ini yang penelitian ini, kan pada dasarnya adalah mencari data. Pada dasarnya mencari data. Data dicari, ditemukan gitu ya,
Nah, data ini ternyata dibagi dua. Jadi ada data primer dan ada data sekunder. Jadi ada data primer dan ada data sekunder. Supaya lebih sederhana, biar nggak ribet, primer itu artinya data langsung. Ini artinya data langsung. Ini data langsung. Nah, sedang sekunder itu data tak langsung. Data tak langsung. Itu bedanya. Data primer itu data langsung. Artinya langsung kan data. Siapa yang menemukan data itu? Jadi kalau penelitinya menemukan atau mencari, mengumpulkan data itu sendiri, itu namanya primer. Jadi langsung ditemukan atau dicari oleh penelitinya. Kalau sekunder itu data orang lain, jadi sudah ditemukan atau disusun atau dihimpun oleh orang lain atau peneliti lain. Nah, kita jadikan data kita juga. Dalam kehidupan sehari-hari gampangnya gini lah. Misalnya adik-adik ingin tahu nama alamat teman-teman sekelas. Kalau kamu pergi ke sekolah, ke bagian administrasi sekolah atau pusat data di sekolah, kamu bilang, Mas, Pak, aku tolong dong diprintin data-data teman-teman di kelasku, kelas 3 IPS 1 misalnya gitu loh. Karena mau menyampaikan undangan. Nah, dikasih sama mereka, gitu, dikasih. Nah, itu namanya data sekunder. Kenapa? Karena data itu yang menyusun bukan kamu, yang menyusun pihak sekolah. Itu biasanya mereka ambil dari proses waktu murid-murid melakukan pendaftaran. Dari biodata pendaftaran muridnya. Nah, dia dapat karena datanya lengkap. Harus ada nomor rumah, harus ada RT RW, harus ada kelurahan, kecamatan, provinsi, sampai kode pos. Nah, kalau di tempat satu dia ada jalan, ada jalannya. Kalau dia bukan jalan, dia di perumahan berarti ada bloknya. Kan kira-kira gitu. Jadi itu datanya lengkap. Nah, pada waktu kamu minta data dari administrasi sekolah atau dari pusat data sekolah, berarti itu sekunder. Karena bukan kamu yang ngumpulin data itu. Tapi kalau misalnya kamu di kelas nih, kamu butuh data alamat teman-teman gitu, misalnya gitu, karena mungkin ada acara apa gitu kan. Nah, kamu minta teman-teman kamu nulis di kertas. Jadi kamu bawa kertas kosong, kamu minta teman-teman kamu semua menuliskan alamat mereka yang terupdate, yang terbaru gitu ya, yang bisa disamperin. Nah, di kertas itu, berarti kamu yang ngumpulin data, itu namanya primer. Kenapa? Karena dari beberapa pengamatan di berbagai sekolah, banyak data-data yang ditulis mereka itu sebetulnya bukan data rumah utama, tapi rumah kedua. Ya, rumah kedua. Atau mungkin data rumah orang yang kakaknya mereka pinjam. Karena mereka nitip anaknya di kakak rumah tersebut gitu. Nah, jadi data itu bisa aja data-data yang sebetulnya data-data yang tidak sebenarnya. Karena ada beberapa orang mungkin karena jabatan itu menyembunyikan alamat aslinya. Kira-kira gitu. Yang udah pasti kalau orang tuanya kerja di Badan Intelijen Negara, jangankan alamat, nomor telepon mereka saja tidak terdata, gitu loh. Karena itu berhubungan dengan keselamatan keluarga mereka, karena orang tua mereka bekerja di Badan Intelijen. Nah, Badan Intelijen itu kan kadang-kadang berbenturan dengan kepentingan-kepentingan tertentu, dan jadi demi keselamatan anak dan keluarga mereka, alamat mereka tidak dikenal, bahkan nomor mereka aja tidak dikenal. Hanya orang-orang tertentu yang sudah kenal, punya jaringan kerja yang bisa menghubungi nomor mereka. Jadi kalaupun mereka naruh nomor ke sekolah, nomor itu nggak bisa dihubungin, kira-kira gitu, karena ada kode-kode tertentu. Alamat mereka kalau dicari rumahnya nggak ada di tempat yang disebutin. Kalaupun ada, ternyata itu bukan rumah dia, rumah orang lain yang kebetulan kakaknya dipinjam agar anaknya tadi bisa sekolah di satu kawasan atau di sekolah tertentu. Singkat cerita, primer langsung kita cari, kalau sekunder itu kita mendapatkan dari pihak lain, dari pihak kedua. Nah, maka di sini yang ditanyakan sumber data primer, karena penelitian itu pada dasar ngumpulin data. Boleh nggak kita menggunakan data primer? Boleh, saya bilang nggak boleh. Bahkan sekarang ini banyak data-data yang valid yang ada di sosial media, yang kadang-kadang orang-orang tertentu nggak suka karena itu datanya jujur. Nah, orang-orang tertentu yang biasanya memanipulasi data itu keberatan dengan data itu karena yang diungkapin data sebenarnya. Nah, orang-orang itu kadang-kadang membuat data-data itu menyenangkan masyarakat, tapi tidak asik buat akibatnya. Jadi kita diberi data-data yang menyenangkan, padahal data itu sebetulnya tidak menyenangkan karena sebetulnya fakta di lapangannya yang banyak data-data yang salah. Gitu ya. Nah, di sini yang primer kan, yang primer itu berarti kan kita proses sendiri. Maka mau nggak mau adalah satu wawancara. Kan kita ketemu sama yang diwawancarain. Jadi apa syaratnya wawancara? Kalau kita wawancara berarti syaratnya apa? Ada masih ingat dengerin? Masih, Kak. Kalau kita wawancara syaratnya apa, Dak?
Eh, Wawancara itu syaratnya apa? nggak tahu Kak. Syaratnya ya kita ketemu lah sama yang diwawancarain. Oh iya. Kemudian kedua apa? Kira-kira syarat pertama kan diwawancarain, berarti kita harus ketemu sama yang diwawancarain. Benar atau salah? Benar. Salah. Salah. Karena wawancara tidak harus ketemu. Kan bisa pakai Oh telepon. iya. Jadi wawancara tuh betul lebih bagus kalau ketemu. Tapi wawancara ketemu tuh tidak wajib. Kita bisa wawancara lewat telepon. Makanya ada wawancara langsung dan wawancara tidak langsung. Syarat yang paling mendasar selain ketemu, tadi kan ketemu tuh paling keren. Tapi nggak ketemu nggak apa-apa, kita bisa wawancara lewat telepon. Atau lewat Zoom kan bisa wawancara. Gitu loh. Nah, jadi syarat keduanya apa? Masih ingat nggak kira-kira? Syarat wawancara selain ketemu. Harus ada respondennya Respondennya masih siapa? yang mau diwawancaranya. Yang diwawancarain. Yang kedua, kira-kira yang lebih mendasar kalau wawancara, orang yang diwawancarain mendengar. Jadi nggak boleh tuli. Betul nggak? Iya betul Kak. Iya gitu loh. Jadi itu kan, jadi kalau kita kuesioner nih, angket kan, maka respondennya harus bisa membaca dan menulis. Percuma kita tanya secara lisan, secara tertulis dia nggak bisa baca. Maka kalau kita kuesioner, pastikan orang itu bisa membaca dan bisa menulis karena dia kan harus menjawab dalam bentuk tulisan. Tapi kalau kita wawancara, cek dulu, cek and recheck nih orang dengar nggak sih gitu. Kita udah ngomong kemana-mana, cerita memberikan gambaran, ternyata dia nggak bisa mendengar, percuma kita wawancarain. Karena biasanya kalau orang tidak bisa mendengar, gitu ya, otomatis dia akan susah mengungkapkan kata-katanya karena dia udah terbatas kosakata yang dia kuasain. Nah, kira-kira gitu contohnya. Oke. Jadi pertama hasil wawancara betul kan? Kita peroleh langsung. Kemudian apalagi? Angket ketemu nggak? Angket ketemu nggak? Nah, observasi berarti kita kan langsung kepada objek yang kita teliti kan, berarti benar kan? Observasi pengamatan langsung di lapangan. Nah, berarti kita kan datang ke objek yang kita teliti. Jadi wawancara, kita ketemu sama orang yang diwawancarain, walaupun memang sekarang ini bisa pakai Zoom atau pakai aplikasi apapun. Tapi lebih bagus kalau ketemu. Berarti benar-benar dia dia data primer. Kemudian catatan observasi. Nah, itu kan lembaran kayak pelengkap karena kita mengambil langsung di lapangan observasi. Apalagi yaitu tentunya adalah angket. Kan kita datang ke orang tadi, walaupun angket itu bisa angket langsung, bisa juga angket elektronik gitu loh. Misalnya adik-adik disuruh mengisi pertanyaan melalui media massa tertentu. Nah, tapi tetap saja kita yang melakukan itu namanya langsung. Tapi kalau kita ngambil dari data pusat statistik, berarti kan yang ngumpulin bukan kita kan, yang mengumpulkan itu adalah data Badan Pusat Statistik. Saya kasih contoh. Di sosial media, kalau kita teman-temannya orang-orang yang bagus, kita dapat informasi yang luar biasa. Jadi pilih-pilih teman. Saya kasih contoh dulu. Bentar. Ini aku dapat data. Ini kalau kita punya teman-teman keren biasanya gini. Dia dari yang umum dulu ya. Dia informasikan hasil dari statistik tentang populasi di bumi. Dia bilang orang di bumi ini sekarang totalnya adalah 7,8 miliar jiwa. Berarti ada yang melakukan penghitungan kan tentang tersebut dari menghitung semua warga negara di setiap negara. Nah, kemudian dia bilang lagi dari kurang lebih 7,8 miliar orang itu 11% tinggalnya di Eropa. 5% yang berada di Amerika Utara, 9%-nya berada di Amerika Selatan, 15% berada di Afrika. Nah, ini yang paling mengesal ini. Ternyata 60% berada di Asia. Jadi dunia ini penuhnya di Asia. Kesimpulannya gitu. Terus yang perlu lagi kita pelajari gitu ya. Nah, bahasanya banyak banget, tapi kesimpulannya sebagian besar penduduk dunia itu 62% berbicara dalam bahasa ibu mereka sendiri, artinya bahasa daerah mereka. Kemudian yang berikutnya lagi 75% memiliki ponsel. 25 tidak. Kemudian ternyata yang memiliki masyarakat dunia yang tadi 7,8 miliar itu yang punya internet cuma 30%. Yang 70 tidak punya. Nah, kemudian yang lebih nggak asik lagi adalah ternyata datanya, bentar, saya kasih contoh nih maksudnya data hasil orang. 7% ternyata 7% warga dunia itu berpendidikan tinggi, hanya 7%. Sisanya tidak masuk perguruan tinggi. Jadi kalau ada dia berjuang masuk perguruan tinggi itu
berarti kamu masuk kategori 7% penduduk dunia yang sampai kuliah perguruan tinggi. Nah, itu contohnya gitu loh. Kemudian dalam konteks agama nih, ini perkembangan terbaru. Di dunia ini 33% adalah orang Nasrani, 22% adalah Muslim. Dunia ya, ukurannya dunia. 40% beragama Hindu, 7% beragama Buddha, 12% berasal dari agama lain, 12% penduduk dunia tidak beragama. Nah, itu contoh data apa yang saya bacain itu. Itu contoh, itu aku akan ada grup-grup perguruan tinggi itu. Nah, ada teman yang melakukan analisa, nah dia memberikan data yang saya bacakan tadi primer atau sekunder. Ika ada tidur. Yang saya baca tadi data primer atau sekunder? Nggak dengar? Belum? Putus-putus. Oh, putus-putus. Makanya jangan suka mutusin orang, jadi putus-putus sinyalnya. Canda, Kak. Oke, jadi yang saya baca tadi adalah data sekunder. Kan orang lain melakukan kesimpulan. Nah, dari kesimpulan itu saya baca, itu data sekunder. Tapi kalau saya melakukan penelitian itu dari berbagai sumber, nah itu berarti data primer buat saya. Karena saya melakukan, tapi yang saya baca data orang lain, walaupun keren banget, secara umum dia bisa memberikan gambaran umum tentang masyarakat dunia, tapi kan itu data orang lain, bukan data saya yang melakukan. Nah, itu namanya data sekunder. Oke, semoga paham. Itulah sebabnya di sini yang primer adalah hasil wawancara, catatan lembar observasi, dan angket. Oke, jadi sepakat jawabannya A. Itu untuk nomor 2. Semoga dipahami. Kita lanjut. Nomor 3. Seorang peneliti membangun hipotesa. Jangan lupa hipotesa itu artinya, bagi yang lupa, hipotesa ini artinya adalah dugaan sementara. Kan sering kita dengar kata-kata gitu. Jadi hipotesa ini bisa artinya adalah dugaan sementara. Dugaan sementara. Tapi bisa juga artinya ini adalah anggapan. Anggapan dasar. Dugaan sementara atau anggapan dasar. Jadi seorang peneliti membangun hipotesa, ya, dugaan sementara atau anggapan dasar bahwa minat belajar peserta didik dipengaruhi oleh pola asuh orang tua dan cara mengajar guru di kelas. Apabila dilakukan penelitian, variabel terikat berdasarkan hipotesa tersebut adalah, jadi kita bikin aja judulnya sebagai contoh. Jadi soal itu kita rubah jadi judul duduk. Jadi tujuannya bahwa pengaruh minat belajar peserta didik terhadap gitu ya. Nah, jadi gini, pola asuh. Jadi kalau kita buat judul, jadi pola asuh dan cara mengajar guru dan cara mengajar guru, gitu ya. Pola asuh dan cara mengajar guru terhadap, gitu ya, terhadap. Kata sambungnya berarti kan terhadap minat belajar peserta didik, minat belajar peserta. Nah, itu kalau dibuat pola asuh dan cara mengajar guru. Jadi kalau ditanya di sini biasanya gini, pengaruh gitu loh, pengaruh. Kata pengantar pengaruh judulnya gitu. Pola asuh dan cara mengajar guru terhadap minat belajar peserta didik. Ini judulnya nih. Kalau kan judul itu harus ada batasan tempat. Misalnya di SMA 99 Jakarta. Ada batasan waktu pada tahun ajaran 2001-2002. Nah, jadi ini judul pengaruh pola asuh dan cara mengajar guru terhadap minat belajar peserta didik. Biar ada batasan tempat, misalnya di SMA 99 Jakarta. Biar ada batasan waktu, misalnya pada tahun ajaran 2020-2021. Kenapa? Karena kalau nggak ada batasan waktunya terlampau luas, kapan itu? Kalau ditanya lagi, itu penelitiannya di mana? Nah, makanya penelitian itu
beda sama penelitian biasa. Kalau karangan kan judul itu kan hanya nama sebuah karangan. Misalnya layar terkembang, sangken ngomongin layar, ternyata ceritanya tentang hal yang lain kan kira-kira gitu. Nah itu jadi kalau itulah bedanya judul sastra sama judul penelitian sosial. Kalau judul penelitian sosial itu harus menggambarkan jelas-jelas, harus menggambarkan isi. Lebih bagus lagi kalau ada batasan tempatnya di mana gitu. Kalau tadi misalnya di mana, di SMA 99 Jakarta misalnya itu. Apalagi misalnya kapan? Karena nggak mungkin selama sekolah itu berdiri. Oh itu penelitiannya dilakukan pada masa tahun ajaran 2020-2021. Nah akan lebih keren lagi kalau dia ada variabel. Variabel itu kan ukuran yang dijadikan standar penelitian. Jadi ada variabel bebas dan ada variabel terikat. Nah, yang ini variabel bebas. Variabel bebas itu adalah, maksudnya bebas itu artinya dia penyebab. Jadi ini variabel bebas itu maksudnya penyebabnya. Ini penyebab. Nah, ini variabel terikat. Yang terikat, variabel terikat ya. Terikat itu adalah, kalau ini penyebab, ini akibatnya. Jadi artinya kalau cara mengajar guru dan pola asuh itu akan berpengaruh terhadap minat belajar peserta. Jadi variabel bebasnya di sini adalah pola asuh, gitu loh, pola asuh. Kemudian kalau dalam variabel terikatnya adalah minat belajar. Jadi kalau misalnya di soal ini kita disuruh mencari kan, yang terikat yang mana? Yang terikat itu adalah minat belajar. Nah, jadi minat belajar itu variabel terikat, akibat. Kalau variabel bebas itu penyebab. Sampai situ paham? Jadi ingat variabel bebas itu yang diteliti penyebabnya. Akibat hal itu berpengaruh terhadap variabel terikat, jadi akibatnya. Nah, itu yang harus diperhatikan, cara membedakan variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah penyebab, itu yang diteliti. Nah, pengaruhnya terhadap yang menjadi objek penelitian, itu namanya variabel terikat, jadi akibatnya. Semoga paham. Jadi itulah sebabnya di sini kan ditanya variabel terikat berdasarkan hipotesa itu adalah minat belajar. Bahwa minat belajar ini dipengaruhi oleh bagaimana sih pola asuh, bagaimana guru tuh jagain kita, ngawasin kita, nemenin kita belajar. Nah, kemudian caranya asik atau enggak, dan seterusnya gitu loh. Itu berpengaruh terhadap minat kita terhadap pelajaran tertentu atau secara keseluruhan. Kan kadang-kadang guru kita kan manusia biasa, tentunya ada yang belajar, ada yang mengajarnya luar biasa, ada yang biasa saja, ada yang begitu menarik, ada yang biasa-biasa aja. Macam-macam kan caranya, karena guru kita juga manusia, jadi pasti ada kelebihan kekurangan. Mungkin guru yang ini dia pendiam, tapi dia pinter banget kalau ngejelasin soal. Ada guru bawel banget, ceritanya kemana-mana, tapi kadang-kadang malah nggak jelas, macam-macam kan. Nah, tentunya kita harus berusaha menerima segala kelebihan kekurangan kita tadi. Kemampuan kita untuk menerima segala kelebihan kekurangan itu, itulah jadi penyempurna cara dia mengajar. Karena sepintar-pintarnya seseorang mengajar, seorang profesor pun yang ngajar, kalau kita yang diajarin tidak membuka hati dan pikiran, walaupun yang ngajarin profesor, belum tentu juga ada jaminan kita ngerti. Nah, kira-kira gitu maksudnya. Jadi karena yang ditanya adalah variabel terikat, berarti adalah terikat kan? Berarti adalah yang menjadi akibat. Atau ya, di sini berarti yang menjadi akibat adalah terhadap minat belajar. Minat belajar. Itulah sebabnya kenapa jawabannya C. Semoga paham. Oke? Ingat-ingat kata-kata variabel bebas dan variabel terikat. Lanjut. Kita lanjut nomor berikutnya. Perhatikan soal berikutnya, di sini minta tentang bagaimana kita akan menggunakan sampel apa. Gitu ya. Kita akan menggunakan sampel atau contoh apa. Sampel. Ada yang nyebutnya sampel, ada yang nyebutnya sampling, nggak apa-apa. Tapi ini artinya yang dijadikan contoh. Contoh, atau biasa disebut juga ini yang merupakan objek. Bukan subjeknya. Subjek itu pelaku penelitiannya. Objek penelitian. Penelitian. Nah, di sini udah disebutin stratipit, artinya bertingkat. Stratipit itu artinya bertingkat. Stratifikasi, bertingkat. Ini artinya bertingkat. Nah, random, acak, ini kan artinya acak. Acak itu maksudnya semua orang yang ada di populasi penelitian itu
itu bisa atau berhak atau boleh menjadi sampel. Itu acak. Kalau bertingkat pun. Bentar. Ini maksudnya bertingkat. Bertingkat. Oke. Bertingkat. Nah, artinya semua orang, artinya bertingkat itu artinya ada kelas-kelasnya. Misalnya contohnya kayak gini nih. Kan bertingkat nih. Nah, semua orang yang ada di masing-masing kelas itu diteliti. Ini ya, masyarakat atas, menengah bawah, semuanya diteliti. Ada yang proporsional, ada yang sama. Yang proporsional itu tergantung keperluan. Misalnya, ini anggap aja anak kelas 1, ini anak kelas 2, nah ini anak kelas 3. Kalau dia proporsional sesuai keperluan, kan anak kelas 3 lebih memahami tentang sekolahnya. Jadi pertanyaan tentang bagaimana pendapat murid-murid terhadap proses belajar yang ada di sekolah tersebut. Nah, tentunya kalau misalnya jadi proporsional, yang ini diambil paling banyak karena sudah paling tahu. Jadi misalnya contohnya ini 30, yang ini 20, yang ini 10. Kenapa? Karena yang kelas 3 dianggap paling tahu, karena dia sudah tahu. Tapi bisa juga stratifikasi berarti seimbang. Kalau seimbang itu kan semuanya tetap kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ya udah biarin aja. Yang ini 20 orang diambil, ini 20 orang, nah ini 20 orang. Itu namanya stratifikasi yang kuotanya disamakan 20 20 20. Jadi seimbang. Kalau ini proporsional. Maksudnya proporsional itu kepentingan penelitiannya adalah kelas 1 tetap diwakili, baru masuk gitu ya. Jadi belum lama, belum paham, dianggap belum paham banget. Mereka baru belum setahun lah di sekolah. Nah, maka cuma 10 aja, tetap ada waktu lebih 10. Ini kan udah lebih lama 20. Nah, kelas 3 udah 3 tahun. Jadi kalau ditanya bagaimana proses kegiatan di sekolah, mereka yang paling paham, sudah 3 tahun mereka merasakan. Wajar kalau mereka diberi 30 suara, 30 perwakilan, itu contohnya. Nah, kalau accidental ini kan artinya kebetulan. Jadi ini adalah sebuah sampel yang tidak disengaja. Tidak disengaja. Tidak disengaja kan accidental, disebut juga adalah sampel kebetulan. Nggak pernah direncanakan dia akan jadi sampel. Misalnya contohnya acara-acara spontanitas tuh, dulu ada acara TV tertentu, itu mulai dari jam 7 sampai jam 11 siang. Nah, mereka membahas hal-hal yang sedang terjadi di masyarakat, yang mungkin sedang meresahkan atau menjadi pertanyaan masyarakat. Nah, mereka biasanya di tempat-tempat umum tuh siaran langsungnya. Nah, tahu-tahu mereka butuh nih pendapat masyarakat tentang sesuatu, tentang apa gitu. Gimana misalnya ada karyawan lewat, biasanya dia pasti nggak betul-betul tidak direncanakan, ada karyawati lewat, terus mereka samperin, mereka tentunya dengan hormat, kakak boleh minta waktunya sebentar. Nah, kalau dia enggak, ya udah suruh lewat. Artinya orang tuh buru-buru atau memang nggak ingin jadi sampel gitu ya. Ada juga tentunya yang tertarik atau mungkin wah boleh bisa masuk TV nih hari ini. Nah, maka dia bersedia. Waktu dia bersedia, kan ditanyanya spontan, jawabannya spontan, tidak pernah direncanakan. Dia hanya direncanakan, nanti akan disebut ada orang-orang yang dekat dengan acara tersebut, tidak didatangkan, tidak ditelepon, tapi betul-betul lewat. Misalnya mereka ditanya, gimana kakak penghasilan selama masa pandemi yang sudah hampir 1 tahun ini, ya rata-rata semua orang, rata-rata jawaban hampir itu, ya kami penghasilan mengalami penurunan, ya kami sedang bertahan hidup, ya harus hidup prihatin, menjaga kesehatan, dan seterusnya. Jawaban-jawaban umum yang mungkin tidak persis seperti pikiran orang lain, tapi maknanya sama, bahwa kita semuanya sekarang lagi masa prihatin, semuanya harus sama-sama saling menjaga, bukan saling itu bukan cuma kamu, saya jaga kesehatan, kamu jaga kesehatan, saya sakit, kamu sehat, percuma, kamu sakit, saya sehat, percuma, karena kita bisa saling menulari. Nah, kira-kira gitu maksudnya. Nah, kalau kuota ini kan pembatasan, jadi kuota ini pembatasan, sampel pembatasan. Jadi dari awal dibatasin dulu, misalnya di suatu pembatasan nih, bentar, aku salah baca, pembatasan. Nah, ini pembatasan, gitu ya. Jadi dari awal sudah ditentukan jumlahnya. Jadi telah sepakat tentang jumlah, gitu loh. Kita akan menggunakan 100 sampel, udah 100 sampel, gitu loh. Dari manapun sumbernya kita batasi, pokoknya jumlahnya 100 sampel. Tinggal nanti jenisnya apa, dia batasin dulu jumlahnya. Nah, kalau klaster ini kan artinya klaster, ya ada kelas-kelasnya. Jadi ini klaster dengan artinya ada kelas, ada kelas, berarti ada juga disebut juga kelompok.
kelompok-kelompok tertentu. Kan kalau ada rumah di klaster itu kan kelompok-kelompok rumah. Cuman dalam konteks sosiologi itu dikritik. Dikritik kenapa? Itu seperti orang-orang yang mau bergaul. Rumahnya aja dia batasin pagar-pagar tinggi, hanya kelas mereka. Dan mereka sendiri di dalam klaster belum tentu akrab, gitu loh. Jadi kalau di klaster-klaster itu, karena jumlah rumahnya terbatas, hanya ukuran 1 RT, paling banyak klaster terbesar itu ya 50 rumah. Nah, harusnya mereka bisa mengadakan upacara 17-an, peringatan 17 sesama orang-orang di klaster tadi 50. Tapi menurut para pengamat sosial, jarang sekali terjadi upacara peringatan 17, bukan upacara bendera, tapi acara-acara seperti memperingati 17 Agustus di klaster-klaster tadi. Karena walaupun mereka dalam satu ruang klaster tertentu, nggak akrab mereka itu. Karena mereka pada waktu masuk klaster itu sendiri kan nggak mau ribut, nggak mau repot dengan berbagai aktivitas sosial lainnya, bertetangga, tukang sayur aja nggak boleh masuk ke klaster mereka. Para pedagang asongan nggak mungkin masuk ke sana. Masuk ke sana aja harus ketemu sama satpam dulu, bukan tuan rumah tapi ketemu satpam, ditanya dulu, ninggalin KTP macam-macam. Jadi sudah dibikin ada jarak. Nah, klaster itu kelemahannya gitu. Jadi dalam konteks kamu sebagai keluarga aman, nggak digangguin oleh pedagang, nggak digangguin oleh pengamen, nggak digangguin oleh macam-macam kegiatan sosial. Nah, maka ada yang bilang bahwa orang-orang tinggal di klaster itu adalah orang-orang yang sebetulnya keluarga antisosial. Jadi itu dikritik sama sosiologi. Kalau kamu orang biasa, kamu harusnya tidak usah tinggal di klaster. Aman buat kamu dan keluarga kamu, tapi menyebabkan kamu setelah menyekat kehidupan sosial kamu sendiri, gitu ya. Nah, maka ada yang perhatikan kalau ini ada populasi keseluruhan kan, kemudian populasi ini dikelompokkan jadi A, B, C. Dari A diambil 5 orang, dari B diambil 3 orang, C 2 orang. Jadi ini adalah klaster yang proporsional, tapi tetap aja populasi keseluruhan dibagi menjadi kelompok A, B, C atau masyarakat A, B, C dari masing-masing masyarakat diambil sampel. Nah, jumlahnya. Jadi bisa juga ini namanya klaster kuota, boleh juga, tapi bisa juga disebut klaster proporsional karena ada kelompok-kelompok. Nah, dari masing kelompok nggak tahu alasannya, pokoknya dari A nih mungkin karena banyak banget dia diwakili 5 orang, di sini mungkin karena nggak terlampau banyak 3 dan seterusnya. Nah, itulah makanya disebutnya adalah klaster kelompok-kelompok tertentu. Oke. Nomor 4 itu maksudnya, nomor 4 jawabannya E. Kita lanjut. Konsentrasi lagi. Makin cepat kalau sudah kalimat-kalimat terakhir karena biasanya sudah mulai paham. Kita lanjut nomor 5. Seorang guru melakukan penelitian survei dengan tema budaya literasi membaca. Kalau yang lupa literasi, seorang guru melakukan penelitian survei. Survei kan? Survei itu kayak angket gitu. Dengan tema budaya literasi di kalangan peserta didik SMA. Berikut contoh pilihan jawaban pada salah satu butir pertanyaannya. Berarti ini adalah pertanyaan ini berarti namanya adalah angket, ya kan? Ini adalah angket. Nah, jadi waktu bilang kata survei, ini survei kan, survei. Nah, kemudian survei itu dicirikan dengan adanya angket. Angket. Kalau dilihat dari cara dia bertanya, maka ini adalah angket tertutup. Angket ini adalah angket tertutup. Kenapa disebut tertutup? Karena pilihannya telah ditentukan. Ya, kita harus memilih salah satu saja, kan gitu. Tertutup. Kalau dia terbuka, biasanya ada pilihannya misalnya A, B, C, D, yang ketiganya kosong gitu. Jadi kita silakan menulis sendiri karena ada orang bilang ya mungkin kalau hari Minggu saya bisa membaca sehari 3 kali. Kalau di hari kerja ya mungkin cuma pagi saja dan seterusnya. Itu namanya terbuka. Artinya campuran. Kalau ini tertutup jelas. Tertutup. Nah, kalau terbuka itu adalah pertanyaan saja yang kita jawab dengan tulisan juga. Kalau ini adalah tertutup, kalau campuran ada yang semacam ini A, B, C, D, E, tapi ada juga yang kita diberikan mengungkapkan dalam bahasa tulisan. Nah, ini tertutup. Itu yang pertama. Jadi dia bilang literasi kan membaca. Pilihannya adalah kita katanya 3 kali sehari. Ada 2 kali sehari. 1 kali sehari. Kadang-kadang tidak pernah. Nah, berarti menunjukkan orang itu membacanya ya sehari berapa kali. Kalau dia bilang membaca buku ya mungkin setiap hari. Kalau kita pengajarnya tiap hari karena kita akan melakukan semacam check and recheck terhadap kunci-kunci yang sudah disampaikan.
kita juga kadang-kadang harus mencari soal-soal yang relevan dengan bab yang sedang akan dibahas. Kita juga akan mengumpulkan tipe-tipe soal yang sama, buat post-testnya, dan seterusnya. Ya kayaknya sering banget kita baca bukunya gitu loh. Cuman kan konteksnya bukan dalam konteks rekreasi, karena ada orang membaca itu rekreasi. Kalau kita membaca, itu kepentingan pekerjaan, karena profesi kita membuat kita memang harus membaca. Nah, enaknya apa? Ya pengetahuan kita terus berkembang. Bayangan kalau saya sudah mengajar dari tahun 96, dari kalau kuliah dari tahun 89, resminya masuk ke lembaga tahun 96 gitu ya, 96 sampai hari ini. Maka kalau dihitung-hitung udah berapa ribu soal yang saya kerjakan. Bukan berarti kita tambah pinter, kadang-kadang merasa gila ya kok makin banyak yang aku nggak tahu. Nah, kira-kira gitu. Itu biasanya sikap yang harus kita miliki agar kita tidak pernah puas dengan apa yang kita pahami. Nah, tapi kalau diperhatikan ini jumlah kan, jumlah. Maka kita bisa melihat ini menggambarkan intensitas. Intensitas kan jumlah juga. Aktivitas membaca para orang-orang yang diangket tadi. Nah, yang diangket itu kan responden ya. Nah, itulah sebabnya kenapa jawabannya D. Oke, jangan lupa ini angket, dan ini adalah angket tertutup. Kita lanjut, semoga lebih paham. Kita lanjut nomor berikutnya, nomor 6. Halo, Sakina, apa kabar? Sakina dengar nggak? Baru datang atau dari tadi? Saya nggak lihat. Atau dari tadi? Dari tadi, Kak. Oke, dari tadi. Mungkin linknya kamu ketutup ya. Tapi udah dari tadi ya. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ya, nomor 6. Seorang peneliti melakukan penelitian kuantitatif. Nah, jadi kan kita pernah belajar dasarnya, penelitian itu kan dibagi dua secara umum. Jadi ini kalau misalnya P, ini penelitian, dia dibagi dua. Nah, ada penelitian qua, jangan lupa ini ada qua saja, yang satu kuan. Kan gitu loh. Ada gara-gara ada N-nya doang. Kualitatif dan kuantitatif. Nah, yang ini cenderung penelitiannya adalah penelitian normatif. Kualitatif itu normatif. Nah, kalau yang ini karena dia kuantitatif, cenderung dia statistik. Statistik itu unsurnya apa aja, Sakinah? Kalau ngomong kata statistik itu waktu belajar matematikanya apa aja sih unsur-unsur dari statistik itu? Kalau rata-rata apa ya? Median, habis min, modus. Kamu suka modus? Enggak. Jangan serius-serius amat. Median, modus, apa lagi? Median, oke. Median. Kalau median itu apa ya? Nilai tengah dari suatu data. Kalau modus? Angka yang paling banyak muncul. Data yang paling sering muncul. Kalau min? Rata-rata. Rata-rata. Ada lagi nggak? Itu sih. Apa lagi? Satu lagi. Ada lagi nggak? Itu aja deh kayaknya. Ada. Oke. Nah, min, median, dan modus. Nilai tengah yang mana nilai tengah? Median. Sakinah? Iya. Oke. Kalau modus yang paling sering muncul, median adalah rata-rata. Oke. Nah, kalau normatif ini kan normatif. Jadi dia hanya merupakan suatu rangkaian data-data dalam bentuk kalimat, gitu loh. Jadi penelitian normatif itu tidak harus menggunakan data statistik, tapi boleh jadi penelitian normatif itu dia basicnya adalah data statistik, cuman diungkapkan dalam bentuk cerita. Ya, misalnya saya bilang tadi kan waktu saya baca data tadi, penduduk dunia katanya kurang lebih 7,8 miliar. Nah, itu data apa tuh? Itu data kuantitatif kan. Nah, kemudian penduduk tadi ternyata 60% itu tinggalnya di Asia. 60% masih ada kata-kata kuantitatif. Nah, enaknya kuantitatif tuh gitu. Tapi kalau dia normatif ini kan dia bahasa umum. Penduduk dunia semakin bertambah. Nggak disebutin angkanya berapa, tapi kita tahu semakin bertambah. Penduduk dunia ini beberapa sumber lain mengatakan sudah perbandingannya mendekati 1:4. Artinya kalau ada 4 perempuan, hanya ada 1 laki-laki. Nah, tadi nggak disebutin di data tadi. Beberapa data demografi berani menyebutkan penduduk dunia adalah lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Kira-kira gitu. Kalau yang lainnya, ya tergantung siapa nyusun data. Kan gitu loh. Kalau misalnya ada sentimen-sentimen tertentu, ya bisa aja data-datanya dipalsukan. Kira-kira gitu maksudnya.
Oke, itu penjelasan sederhana bedanya qua dan quant. Nah, seorang peneliti melakukan penelitian kuantitatif yang menggunakan statistik gitu ya. Rumusan masalah pada penelitian tersebut seberapa besar perbedaan pengaruh penghargaan material dan non-material terhadap kinerja pegawai. Misalnya maksudnya soal ini, ada seorang nih bekerja di suatu perusahaan. Nah, tentunya perusahaan itu kan punya reward, punya bentuk-bentuk penghargaan terhadap karyawannya. Yang paling standar biasanya berhubungan dengan jam kerja. Ada orang yang sudah bekerja 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Nah, itu biasanya orang-orang itu dari semua orang yang sudah bekerja di perusahaan itu selama 5 tahun nanti akan dipilih. Dia betul bekerja 5 tahun, tapi paling sedikit melakukan kesalahan. Gitu, kesalahan misalnya datang terlambat kan bisa dilihat dari absen. Misal apalagi misalnya kalau diberi tugas terlaksana dengan baik. Jadi diukur kuantitatifnya, salah satunya adalah kehadiran. Maka ada orang di satu perusahaan misalnya ada 500 orang, di satu perusahaan sudah bekerja selama 5 tahun. Nanti sama-sama 5 tahun kan, tapi tentunya yang dapat penghargaan yang selama 5 tahun itu paling sedikit absennya, kira-kira gitu. Nah, untuk 5 tahun ada yang 10 tahun dan seterusnya kan kelihatan ukuran-ukurannya. Jadi waktu dia bilang untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah tersebut, peneliti menyebarkan angket kepada beberapa karyawan secara acak. Nah, jenis penelitian komparatif kan perbandingan ya. Jangan lupa komparatif ini artinya penelitian perbandingan. Komparatif itu artinya perbandingan, mengcompare perbandingan. Ini perbandingan. Nah, gitu loh. Dinilai lebih tepat digunakan penelitian tersebut karena jenis penelitian perbandingan dinilai lebih tepat digunakan dalam penelitian tersebut karena peneliti menyebarkan angket kepada responden dalam jumlah besar. Betul, artinya karena makin besar responden kan kepalitan penelitian itu makin bagus. Sudah menyentuh narasumber yang akan dijadikan informan. Kemudian yang C berupaya membandingkan dua variabel berbeda dalam sampel yang sama. Nah, ini kan ada kata perbandingan. Fungsi perbandingan itu adalah membandingkan, gitu. Perbandingan. Makanya kalau kita kuliah, biasanya kampus kita di fakultas kita itu sering melakukan namanya studi komparatif. Misalnya contohnya anak FISIP UI kan pergi ke sana, pergi ke FISIP-nya UGM, kira-kira gitu. Sama-sama FISIP. UI FISIP, UGM FISIP juga. FISIP nih fakultas, bukan program studi ya. Maka gabungan dari anak-anak FISIP di UI mungkin yang mau ikutan ya biasanya sudah sampai ratusan orang itu nanti disubsidi oleh kampus biayanya karena kegiatan belajar. Nah, mereka pergi nih minimal kendaraannya tuh dari Jakarta ke Jogja bisa naik kereta atau naik apalah gitu kan ya. Nah, pergi ke sana ke UGM. Mereka kuliah bareng-bareng anak FISIP di UGM. Nah, nanti mereka kan akhirnya ketemu, oh kalau di UGM tuh begini kuliahnya, UI begini. Nanti mereka ketemu tuh dalam satu seminar kecil. Nah, maka mereka melakukan cerita, kalau di UI begini, cerita mereka. Anak UGM udah ngeliat kan, nah, begini kami kuliahnya gitu. Tentunya nanti akan dilihat sisi bagus dan sisi positif dan negatifnya. Karena FISIP itu kan ilmunya sangat teoritis. Tapi ada beberapa dosen nggak mau teori, kebanyakan teori katanya, lu cuma bisa teori. Maka ada dosen-dosen merubah cara belajarnya. Jadi biasanya dosennya seenak-enaknya aja nyuruh. Tapi itu untuk perkuliahan. Pokoknya nanti jam kuliah kita, misalnya besok hari Kamis, kita kan ada jadwal kuliah nih dari jam 8 sampai jam 11. Semuanya saya tunggu misalnya gitu di terminal Blok M, dia bilang gitu loh. Ya udah, orang-orang tuh gimana caranya jam 8 pagi ada di terminal Blok M karena dosennya mau menjelaskan sesuatu langsung di lapangan, bukan di ruangan kampus. Nah, ada dosen-dosen kayak gitu. Bisa juga dosennya bilang gini, nanti Kamis depan kita kuliahnya, kita akan ketemu di Pusat Perpustakaan Nasional di Jakarta gitu. Jadi jam 9 semuanya sudah ada di Perpustakaan Nasional. Nah, maka dia akan di sana. Jadi dia menggunakan ruangan yang tidak harus kampus untuk mengajarkan sesuatu. Kadang-kadang ya nyeleneh artinya bayangin kalau rumahnya jauh dari Perpustakaan Nasional tadi kan. Nah, maka jauh nggak ada masalah, itu bukan alasan kalau kuliah. Jadi karena kalau kamu nggak datang dianggap absen. Karena bisa jadi di pertemuan berikutnya ada orang yang merasa dekat, yang lain jauh, kira-kira gitu. Nah, bisa juga dia bilang gini, minggu depan kita nggak usah ketemu. Semuanya cari objek pengamatan tentang tingkah laku
para pedagang di masa pandemi. Itu bisa aja orang ekonomi, bisa juga orang sosial, bisa juga orang psikologi yang melakukan itu. Nah, jadi kuliah itu tidak harus di ruang kampus. Nah, misalnya itu yang dilakukan oleh dosen-dosen UI. Kalau dosen UGM bisa jadi bukan gitu. Misal kuliah 3 jam. Jam pertama ketemu semua di kampus dulu. Jam pertama ketemu dulu, di absen dulu siapa yang hadir. Nah, kemudian di jam kedua dan ketiga semuanya kita ketemu di alun-alun Malioboro misalnya, dibilang kata dosen, ya udah ketemu di sana. Karena di jam kedua tuh mau caranya kamu datangnya gimana, mau goncengan sama siapa, pokoknya di akhir jam kedua kamu harus ketemu kita di Malioboro. Kita akan melakukan hal ini gitu loh. Kadang-kadang cuma diskusi tentang hal yang terjadi. Yang terjadi sekarang kan lagi ngetren ada kudeta di satu partai tertentu. Buat orang tertentu tuh serius tentunya yang dikudeta gitu ya. Buat orang-orang di masyarakat ya ada yang ketawa-ketawa, kenapa lucu kok kudetanya di partai gitu ya. Terus pertanyaannya, kalau yang mengkudeta, emang ada jaminan kamu akan jadi presiden? Kan tergantung siapa yang memilih gitu, macam-macam kan. Ada juga sampai bilang bahwa itu ada pengaruh dari pemerintah, kan kira-kira gitu. Jadi banyak banget diskusi yang bisa berkembang, tinggal mana yang lebih valid dan tidak valid. Kira-kira gitu maksudnya. Tapi di sini kan mintanya perbandingan. Nah, kalau perbandingan tentunya membandingkan. Itulah sebabnya kenapa jawabannya C, yaitu berupaya membandingkan dua variabel. Variabel ini kalau di suatu perusahaan berarti kan pasti ada orang yang setuju dia mendapat penghargaan, ada yang tidak setuju, biasa-biasa aja, berlebihan banget sih kayak gitu aja diberi penghargaan gitu. Buat orang-orang yang rajin, yang lihat orang yang rajin lainnya biasa aja. Betul nggak? Ada orang yang rajin nih, udah terbiasa rajin, terus ngelihat ada orang rajin lainnya, ya biasa aja buat dia. Tapi buat orang yang tidak rajin, melihat orang yang rajin, ya dia akan berpikir, kok dia bisa ya kayak gitu, kok saya nggak bisa. Itu kan masalah sikap dan etos kerja. Maka harus dibandingkan pendapat orang tertentu dengan orang lainnya. Nah, itulah sebabnya di sini kalimat paling pentingnya berupaya membandingkan dua ukuran berbeda dalam sampel yang sama. Sampelnya tadi kan adalah semua orang yang bekerja di perusahaan tersebut. Nah, kira-kira gitu maksudnya. Oke, semoga dipahamin. Kalau nggak dipahamin, kebaca kembali teori-teori tentang penelitian komparatif, teori yang membandingkan. Kita lanjut. Nomor 7, konsentrasi lagi, lihat nomor 7. Kita disuruh mengisi sesuatu langkah. Langkahnya dari mana nih? Oh, dari JET. Nah, JET. Keterangan yang tepat untuk menggantikan huruf Z, W, Q, dan X. Kira-kira katanya gitu pertanyaannya. Kalau di sini ada kata mengumpulkan data. Kan misalnya kita nggak ngerti sama sekali nih. Tahu-tahu kita dikasih data ini. Oke. Ada kata-kata yang ini, mengumpulkan data. Nah, jadi kita bisa berpikir dari sini. Setelah datanya dikumpul, diapain? Gitu loh. Ya kan? Setelah datanya dikumpulkan, kita ngapain? Gitu loh. Ya kan? Setelah datanya dikumpulin, maka ini kita bisa ganti dengan kata udah terkumpulkan, maka analisa. Analisa data. Sebentar. Jadi setelah datanya dikumpulin, kita bisa melakukan analisa. Nah, jadi kata-kata itu bisa, yang key bisa diganti analisa. Sebelum ngumpulin data, kita harus ngapain gitu loh. Ya kan? Melakukan data itu kan proses dari melakukan apa, kira-kira itu. Jadi melakukan kita pengumpulan data, pembuatan rancangan penelitian, melakukan analisa. Analisa kan berarti yang di sini. Nah, dan menulis laporan. Jadi yang mana yang paling mungkin? Anggap aja kita nggak ngerti apa sih ini Pak gitu. Tapi di sini ada kata pengumpulan data. Sebelum pengumpulan data kan berarti kan kita melakukan penelitian dulu. Proses pengumpulan data dianalisa, otomatis di sini harusnya dianalisa. Buat apa data dikumpulin kalau tidak bisa diambil kesimpulannya? Nah, X itu tentunya apa? Penulisan mau nggak mau. Ya kan? Setelah dianalisa ya penulisan. Jadi yang X bisa penulisan. Penulisan hasil penelitian yang semacam laporan. Penulisan. Nah, jadi yang paling mungkin apa? Yang X ini kan rangkaian penelitian. Jadi yang di sini kita tentunya nyari topik dulu dong. Apa sih yang mau kita teliti gitu loh. Jangan lupa topik itu
bukan pokok pikiran ya, Dek, beda sama di bahasa Indonesia. Jadi di sini yang ini kita topik. Nah, topik itu adalah ide dasar. Ya, bukan pokok pikiran, ide dasar. Kalau di bahasa ini kan itu adalah topik, itu adalah pokok pikiran. Di sini ide dasar. Misalnya gini contohnya. Kamu mau nulis apa, Dek? Ada orang nanya, saya mau menulis tentang kenakalan. Oke, yaudah kamu tentang kenakalan. Nah, gitu. Kan ini bahasa sehari-hari kita, kenakalan. Oh, tentang apa? Tentang kenakalan. Udah, kenakalan. Nah, kamu harus mencari kenakalan yang mana, gitu misalnya. Ini kan yang topik ini kan harus dirubah menjadi judul. Jadi judulnya, kamu mau nulis apa? Saya mau nulis tentang kenakalan. Oke. Nah, kalau mau dibikin judul apa? Nah, judul itu akan menggambarkan variabel. Kalau saya dulu melakukan penelitian tentang pengaruh. Nih, dengerin judulnya. Jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung. Pengaruh. Jadi saya nulisnya dulu gini. Pengaruh, biar konkret judulnya. Pengaruh, kenakalan, saya singkat ya, biar tempatnya cukup, ortu terhadap kenakalan remaja. Nah, ini kira-kira gitu kalau lengkapnya. Nah, jadi di sini udah kelihatan kan ada variabel pengaruh kenakalan orang tua terhadap kenakalan remaja. Karena kita sering banget disudutkan dulu waktu saya masih SMA tuh sampai kuliah tuh judul pasti kenakalan remaja. Selalu gitu. Kenakalan remaja. Emang nggak ada kenakalan orang tua. Ini kan? Nah, jadi akhirnya waktu itu saya tertarik banget menulis buku, menulis satu sesi kuliah yang belajar tentang masalah kenakalan. Jadi akhirnya saya tertantang menulis kenakalan orang tua terhadap kenakalan remaja. Jadi jangan selalu bilang kenakalan remaja atau kenakalan anak-anak, tapi kenakalan orang tua, pengaruhnya terhadap kenakalan remaja. Nah, bentuk kenakalan orang tua itu macam-macam, bahkan kadang-kadang lebih sadis. Kenakalan orang tua itu kalau secara moral sederhana, kelalaian mereka menjaga keturunan mereka. Jadi keturunan mereka jadi pada nakal. Jadi salah satu bentuk kenakalan moral dari orang tua itu adalah tidak mengawasi perkembangan, pertumbuhan, pergaulan anak-anaknya. Mereka lalai di situ. Itu bentuk kenakalan moralnya. Kenakalan lainnya kadang-kadang mereka punya kenakalan tersembunyi yang kita tidak tahu. Tapi kadang-kadang mereka lalai. Kenakalan itu kelihatan sama kita. Akhirnya kita contoh. Jadi ada pengaruh kenakalan orang tua terhadap kenakalan remaja. Nah, berarti kenakalan orang tua ini adalah variabel bebas. Kenakalan remaja berarti variabel terikat. Nah, itu maksudnya topik. Jadi topik itu ide dasar. Kamu nulis apa? Saya mau nulis tentang kenakalan. Oke, kenakalan apa? Oh, saya mau nulis tentang kenakalan orang tua. Kenapa? Ya kalau ada argumentasi, karena saya bosan dengar kata-kata yang disalahin selalu kenakalan remaja. Nggak apa-apa jadi alasan. Jadi motivasi, saya akan melakukan penelitian bahwa kenakalan itu bukan cuma anak-anak muda, kenakalan orang tua juga ada. Nah, itu contohnya. Jadi topik, ide dasar, akhirnya bikin kita judul. Maka yang W itu apa? Kan sudah dapat topik, nah kita bikin dong rancangannya. Jadi yang W ini adalah, yang ini adalah rancangan. Nah, kalau rancangan itu kan lebih terstruktur ya, tapi kita sudah dapat ide, semangat, greget, kayak jadi udah dapat greget, pokoknya gue mau nulis tentang kenakalan orang tua. Nah, berarti udah dapat gregetnya tuh. Nah, gregetnya itu, nyawanya itu kita rasionalkan dalam bentuk rancangan penelitian. Gitu, dirasionalkan ya dalam bentuk rancangan biar tidak emosi. Kalau emosi nanti kesan-kesannya bahwa orang tua semuanya salah, nggak semua orang tua nakal masalahnya gitu. Jadi nanti kamu ambil kesimpulan semua orang tua adalah nakal. Jangan bisa gitu kan? Jadi kamu bisa punya anggapan waktu di hipotesa selalu bahwa kenakalan remaja itu penyebabnya adalah kenakalan orang tua, boleh-boleh aja gitu. Atau misalnya ada yang disebut dengan apa namanya hipotesa nol, kebalikan gitu loh. Kebalikan hipotesa nol kan kebalikan, kenakalan orang tua ternyata disebabkan oleh kenakalan remaja. Nggak tahu dalam kondisi gimana. Tapi itu kebalikan maksudnya. Nah, maka di sini adalah topik, yang di sini rancangan. Udah selesai kan rancangan, kita ngumpulin datanya dianalisa dan proses penulisan. Itulah sebabnya kenapa jawabannya E. Menentukan topik, ide dasar. Membuat rancangannya tuh biar terukur dan rasional, tidak mengada-ngada, langkahnya jelas gitu kan ya. Melakukan setelah W tadi kan, W ini artikan dia ngumpulin data nih, mengumpulin data, melakukan analisa data, dan menulis laporan. Biar orang ngerti apa sih ya hasil penelitian kamu tuh benar atau salahnya nanti. Pokoknya kamu laporkan dulu hasilnya apa. Nah, kesimpulannya akhirnya
bisa disimpulkan, misalnya di kesimpulan bahwa kenakalan remaja, jangan bilang seluruhnya, salah satu penyebab kenakalan remaja adalah kenakalan orang tua, kan lebih fair kira-kira gitu. Jadi orang tua juga hati-hati, jangan selalu bilang kenakalan remaja, bahwa dirinya, kenakalan dirinya itu bisa menjadi contoh kenakalan orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak yang mengenal mereka. Maka jadi orang tua itu susah, berat. Intinya kita harus menjadi contoh yang baik. Masalahnya kita ini kan manusia, selama judul manusia, pasti ada kehilapan, ada kelalaian. Jadi kadang-kadang kenakalan kita yang sebetulnya pribadi, kita nggak sengaja terlihat oleh keluarga kita, anak-anak kita, akhirnya anak kita menjadikan presiden. Kalau bapakku juga ngerokok, masa gue nggak boleh ngerokok? Nah, gitu ada orang tua nggak pengen anaknya ngerokok, tapi dia dengan keras bilang, kamu jangan ngerokok ya, tapi di tangannya sedang megang rokok. Bagaimana mungkin diikutin? Lebih bagus dia nggak usah banyak ngomong, tapi dia tidak merokok. Nah, maka anaknya berpikir, loh, bapakku saja nggak ngerokok, masa gue ngerokok sih? Kira-kira gitu loh. Jadi, contoh itu lebih bagus daripada ucapan yang keras, tapi kita sendiri memberikan contoh kesalahan tersebut. Seperti yang saya bilang tadi, ada bapak-bapak marah-marahin anaknya, kamu jangan ngerokok, kamu tuh belum berpenghasilan, duit aja belum punya, tapi waktu dia menyampaikan itu sambil megang rokok. Nah, maka walaupun ucapannya benar, anak menangkap, kamu aja nggak bisa ngasih contoh, maka semua nilai baik ucapannya jadi terkikis. Oke, itu maksudnya. Jadi nomor 7 jawabannya E. Semoga dipahamin. Kita lanjut. Berikutnya kita selesaikan dulu, tinggal 3 nomor lagi. Agar mudah menentukan nominasi minat, pesan peserta didik, peneliti perlu menghitung. Sakinah, kamu jawabannya apa? Nomor 8. Tadi saya B. Apa B? Modus. Ya. Modus itu apa? Data yang paling banyak muncul. Mana yang paling sering muncul? Jalan-jalan. Jalan-jalan 80% kan? Oke. Nah, ini apakah ini menggambarkan data yang paling sering muncul? Ini kan adalah sudah hasil kan? Bukan yang sering muncul. Misalnya kalau muncul tuh ada data, jadi sebaran data dulu. Nah, dari semua data itu banyak tulisan kata-kata jalan-jalan. Nah, baru itu modus. Kalau ini kan sudah kesimpulan. Enggak, Kak, itu frekuensinya, Kak. Iya, Bukan frekuensi. kesimpulan. Ya, belum. Kesimpulannya nanti kan, tapi ini frekuensinya memang jalan-jalan yang paling banyak. Nah, supaya kita dapat, ini kata-kata kan urutan. Untuk mengurutkan sebenarnya udah urutan ya. Udah urutan belum? Belum. Kalau diurutin otomatis nomor satunya yang 80 ya. Habis itu 70. Nah, jadi kalau modus ya benar nggak ada salah, tapi kurang pas saja. Yang jelas ini frekuensi, belum kesimpulan. Tapi kalau di kesimpulan nanti yang 80 di atas ya, peringkat 1, yang nomor 1 jalan-jalan gitu. Ya, Ika, kamu jawabnya apakah? Sebelum lihat kunci ini. Lupa, Kak. Lupa. Aku lihat aja Ika, mana Ika? Ika nomor 8 jawabannya B. Modus juga, karena demenin modus ini. Senang modus, jadi jawabannya pikirnya modus saja. Oke, jawabannya kita harus nyusun prosentase. Jadi nanti kan kalau kita lihat dari data ini kesimpulannya akhirnya kita begini loh jadinya, dapat angka, sebentar. Nah, maka kita dapat, ini kan kita akan menghitung 80 kali 100%, 80 per 300. Kita kali 100%. Kan gitu kan ya? Nah, itu dapat berapa gitu loh. Kemudian tentunya kita lihat lagi, awal lagi 70. Nah, 70. Tapi ini enggak sebelum diurutin nih. 70 dari seluruhnya 300 kali 100% itu berapa persennya. Maka nanti kita dapat persentase yang paling tinggi sampai ke bawah. Jadi harusnya diprosentasekan. Karena ini belum kesimpulan, ini baru frekuensi. Kalau kamu bilang modus, data yang paling sering muncul. Data yang paling sering muncul, kalau dalam data sederhana bisa langsung menunjukkan urutan. Tapi ini kan tidak, kita harus membuat persentase dulu. Yang 80 dari 300 itu berapa persennya, 70 dari 300 berapa persennya. Itulah sebabnya kenapa jawaban harusnya diprosentasekan dulu. Oke, kita selesaikan dulu, ada 2 nomor lagi. Nomor 9, gimana ngitungnya? Yang jago matematika? Ada? Halo, ada? Ada? Mana ada?
Ada tuh siapa sih? Adari, oh Salsabila. Betul ya, Salsabila ya? Yang gambarnya cowok ganteng. Yang Ya, kalau cowok. Kak. Ada gimana nomor 9 kamu ngerjainnya? Belum lihat Aku konten. jawabnya Jawabnya apa? apa ya tadi? Ada ntar mana? Ada tuh Salsabila kan? Iya, betul, Kak. Nomor 9 kamu jawabannya jawaban kamu udah betul, jawabannya D. Iya, soalnya kan Kenapa? mediannya D. Mediannya D. Mediannya tuh 8. Heeh. Jadi aku jawab D. Interpretasi. Soalnya kan 8 tuh median tuh kan nilai tengah. Ya. Jadi otomatis kayak ngebagi kanan kirinya gitu. Oke. Kalau nomor A ini jelas datanya salah ya. Ngerti kan salahnya? Iya, karena Kan harusnya nilainya 7. Nah, di sini bilangnya 7 jadi salah kan? Oke. Nilai yang paling sering muncul 8 katanya. Modusnya harusnya berapa? Nilai yang paling sering muncul adalah 8, betul. Salah, Kak. Harusnya berapa? 7. Nah, jadi salah kan? Ini salah. Terus nilai 7,75 terletak di tengah-tengah deretan data. Betul atau salah? Udah ngecek belum? Salah. Angka 8 merupakan nilai yang membagi data sama besar. Jadi ini 7, macam-macam, atau 8, macam-macam. Betul nggak yang D? Angka 8 merupakan nilai kan, yang membagi data sama besar. Nah, jadi kemudian kalau E, angka 9 paling sering muncul. Yang paling sering muncul tuh modus ya? Salah kan? Oke, jadi udah jelas ya ngerti maksudnya? Saya sederhanakan aja dulu. Oke, selesai. Yang terakhir, mari kita selesaikan dulu. Yang terakhir, bentar. Seorang mahasiswa melaporkan hasil penelitiannya melalui kegiatan seminar sebelum sidang. Tesis. Kalau tesis itu kira-kira apa? S1, S2, atau S3? Seorang mahasiswa melaporkan hasil penelitiannya melalui kegiatan seminar sebelum sidang tesis dilakukan. Laporan penelitiannya tersebut ditulis dan dipresentasikan secara lisan melalui diskusi terbuka. Kegiatan presentasi tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan tanggapan dan kritik dari peserta seminar. Hasil diskusi seminar tersebut dapat digunakan peneliti untuk berjelaskan, menyempurnakan hasil yang dia sampaikan tadi dengan mendengarkan pendapat orang banyak. Jadi udah jelas jawabannya adalah yang C. Oke, nyambung ya? Oke, untuk hari ini semoga yang sedikit ini bisa menambah wawasan dan mengingatkan adik-adik tentang materi penelitian sosial. Nah, untuk hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih sudah hadir. Salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Sama-sama.